Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, siswa eh, Prodi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif beserta Prodi Teknik Bisnis dan Sepeda Motor atau bisa TBSM dan TKRO. Nah, di pertemuan kedua ini Bapak akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang peralatan gambar di mata pelajaran gambar teknik otomotif ya. Semoga nanti setelah Bapak menjelaskan itu akan banyak pertanyaan sehingga kita bisa mengupas tuntas ya. Apa yang Anda belum pahami, apa yang belum Anda mengerti, kita bisa selesaikan bersama lewat diskusi baik secara online maupun secara langsung nanti bisa ketika bertemu di sekolah ya. Kalau untuk secara online bisa menghubungi via WhatsApp, nomor saya ada tertera ya di video ini nomor saya. Kemudian kalau mau mengirim pesan lewat email juga bisa, ini email saya ya. Ya tinggal pilih saja untuk komunikasi, untuk menanyakan soal materi atau tugas, bisa langsung japri saja ke nomor tersebut atau ke via email ya. Dalam suasana PPKM ini, dalam suasana pandemi juga karena virus belum eh, usai, masih banyak kenaikan yang cukup berarti khususnya di Kecamatan Sajambe dan umumnya di Kabupaten Kuningan dan seluruh Indonesia. Ya, saya menitipkan pesan kepada Anda, jaga kesehatan, jaga pola makan dan tetap berolahraga supaya imunitas tubuh Anda untuk menghadapi COVID yang berkeliaran di luar sana yang selalu berdampingan pada kita bisa terhindar karena imunitas tubuh kita yang semakin kuat didorong oleh makanan yang banyak vitamin, kemudian didukung juga dengan olahraga yang rutin oleh kalian. Jadi jangan sampai walaupun belajar di rumah Anda bermalas-malasan, tidak ada gerakan untuk berolahraga ya. Diusahakan berolahraga baik itu main bola, futsal, badminton dan sebagainya sesuai dengan minat dan bakat Anda. Kembali lagi ke mata pelajaran gambar teknik otomotif ya. Saya akan membahas di pertemuan pertama saya sudah memberikan materi terkait peralatan gambar. Ya, di sini di pertemuan kedua saya akan menjelaskan terkait peralatan gambar yang sudah saya kasih di minggu pertama. Mudah-mudahan Anda sudah membacanya sehingga nanti akan timbul beberapa pertanyaan terkait materi tersebut ya. Langsung saja ke slide yang kedua. Ya, di sini di mata pelajaran gambar teknik otomotif di otomotif sini untuk KD-nya ya. KD di sini ada bisa dilihat ya. Ada KD 3.1, kemudian KD 4.1. Apa ini artinya KD 3.1 dan KD 4.1? KD itu singkatan atau kepanjangan dari kompetisi dasar. Kalau 3.1 itu menggambarkan pengetahuan Anda ya, pengetahuan di 3.1 di mata pelajaran gambar teknik otomotif, Anda harus mampu mengenali berbagai jenis peralatan gambar teknik otomotif ya. Minimalnya kenal dulu lah dengan peralatan gambar teknik seperti apa. Jadi dikenali dulu. Nah, setelah itu di KD 4.1 atau bisa disebut dengan keterampilannya. Setelah Anda mengenali, Anda mampu memilih ya peralatan dan kelengkapan gambar teknik ya. Setelah dikenali, kemudian nanti Anda dipilih gitu. Ketika nanti ada berbagai macam gambar teknik, nah itu Anda harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan fungsi dan kegunaan gambar teknik tersebut di peralatannya ya. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah mengenali tapi Anda tidak mampu memilih peralatan gambar sesuai dengan fungsi dan kegunaannya ketika digunakan di gambar teknik otomotif. Nah, itu. Selanjutnya ya di KD kompetisi dasar mengenali dan memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik sini ada beberapa yang akan kita bahas ya di bab 1 ya. Di bab 1 ini kita akan membahas pertama yaitu peralatan gambar teknik yang sudah saya kasih materinya di minggu pertama kemarin di pertemuan pertama seharusnya ketika kalau tatap muka. Kemudian di bab 1 itu yang kedua ada kertas gambar, kemudian ada penggaris, keempatnya ada mol, kelimanya ada jangka, dan terakhir itu ada penghapus ya. Jadi nanti akan bertahap sesuai dengan
materi yang ada di bab ini. Nanti akan saya share juga materi-materi yang, berkaitan dengan bab satu. Cuman kita akan fokus dulu ke peralatan gambar sesuai dengan materi yang saya sudah share ke kalian di minggu pertama, yaitu mengenai peralatan gambar. Ya, di sini peralatan gambar, apa namanya, kita akan, bahas mengenai pensil ya, karena pensil di sini, sangat, apa namanya, sangat kegunaannya sangat diperlukan karena ketika menggambar di sini tidak boleh menggunakan ballpoint, harus menggunakan pensil. Tentunya pensil yang digunakan dalam gambar teknik tidak hanya pensil biasa saja atau pensil kayu yang sering kita temui atau jumpai di kehidupan sehari-hari. Tentunya ada pensil-pensil yang lain yang sering digunakan oleh para drafter ketika menggambar dan menuangkan ide dan gagasannya gambar tersebut dalam kertas gambar. Ya, langsung saja kita akan membahas materi yang saya sudah share mengenai peralatan gambar. Kemudian nanti untuk materi yang selanjutnya seperti kertas gambar dan sebagainya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang penting di pertemuan kedua ini saya akan membahas dan menjelaskan dan akhirnya nanti ada tugas buat Anda mengenai peralatan gambar yang kita akan bahas hari ini ya. Di slide di sini di macam-macam pensil ya, ada beberapa macam pensil yang sering digunakan oleh para juru gambar atau oleh drafter ketika menggambar dan menuangkan ide serta gagasannya dalam kertas gambar ya. Nah, di sini dalam pembuatan gambar teknik menggunakan dua jenis pensil yaitu yang sering kita jumpai. Yang pertama ada pensil kayu. Pensil kayu memiliki pensil yang menyatu dengan batang pensil ya. Kalau pensil kayu tidak akan saya jelaskan terlalu detail ya karena pensil kayu sudah Anda jumpai dari mulai duduk di kelas 1 SD mungkin ya, bahkan di taman kanak-kanak pun Anda sudah menjumpai dan menggunakan pensil kayu seperti apa. Akhirnya ini udah familiar sekali ya buat Anda kalau pensil kayu seperti apa. Ya nanti tinggal dibaca-baca, buka referensi pensil kayu yang sering digunakan tuh apa aja ya. Banyak ya, berbagai macam merek juga banyak pensil yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Yang kedua ada pensil mekanik ya. Pensil mekanik ini ya yang sering banyak digunakan ya. Mungkin Anda baru mendengar ya pensil mekanik. Ada pensil mekanik yang tuh yang gimana sih? Baru mendengar sekarang ya. Pensil mekanik memiliki pensil yang dapat diganti isi ulang apabila telah habis. Nah, bedanya dengan pensil kayu, kalau pensil kayu sudah tumpul itu dilakukan diraut ya atau dikupas sedikit-sedikit pakai alat yang tajam, runcing seperti cutter atau serutan dan sebagainya. Tapi kalau pensil kayu sudah habis, itu diganti dan diisi ulang sesuai dengan kebutuhan si drafter tersebut ya. Kemudian nanti ke bawahnya saya akan jelaskan. Nah, ini pensil kayu ya. Pensil kayu mungkin, sudah tahu ya ini pensil kayu yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari banyak dengan berbaca merek. Saya tidak akan sebutkan mereknya, nanti akan dikira berjualan ya. Jadi tinggal dilihat saja dan dibeli saja sesuai dengan kebutuhan. Yang diperhatikan di gambar teknik itu adalah kode dari pensil yang digunakan. Untuk mereknya tidak dianjurkan untuk merek yang A, B, C, D. Cuman saya menitik beratkan di kode pensil karena beda kode itu beda hasil goresan atau beda ketebalan dalam sebuah gambar tersebut ya. Pensil kayu. Pensil kayu merupakan pensil yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jelas bukan hanya di sekolah ya. Mungkin di tukang bangunan juga sering digunakan pensil kayu. Cuman kalau di tingkat bangunan pensilnya agak yang gede ya, yang tebal. Kalau di akademik di sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP, SMK bahkan perkuliahan, itu pensilnya untuk belajar dari mulai yang standar, yang bagus sampai yang sangat bagus itu pensilnya mungkin ya. Pensil perlu diraut ya terlebih dahulu dengan membentuk sudut keruncingan sekitar 30 derajat kurang lebihnya ya, kurang lebih 30 derajat agar hasil goresan yang dibutuhkan tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis ya. Artinya ketika keruncingannya bagus maka penuangan huruf juga ketika menulis itu atau menggambar juga bagus juga ya. Jadi ketika nanti Anda menggambar tidak apa namanya? Tidak menimbulkan hasil goresan yang jelek tapi bagus. Nah, di pensil ini memiliki tingkat kekerasan yang tertera di badan pensil seperti HB, F, H, 2H, 2B, 3H dan lain-lain. Ya, yang saya sudah katakan tadi di awal untuk jenis mereknya itu tidak saya tekankan untuk mau merek
A, merek B, merek C gitu. Pensilnya mau merek apa saja terserah kalian. Sesuka kalian gimana ada uangnya. Yang menitik beratkan itu adalah kodenya. Misalnya di pensil kan ada 2B. Nah, sering kita jumpai yang sering Anda gunakan itu kan 2B. Di sekolah mau ujian atau apa itu menggunakan 2B. Ya, Anda belum mengetahui itu HB, FH, 3H dan lain sebagainya. Itu mungkin Anda baru mengenal sekarang ketika saya sudah jelaskan dan kita masuk di mata pelajaran gambar teknik otomotif, yaitu terkait di pensil kayu. Kemudian yang kedua itu pensil mekanik ya. Kalau pensil mekanik bisa dilihat nih, ini contohnya dari pensil mekanik ya. Ini contoh dari pensil mekanik ya, seperti ini kayak ballpoint ya. Cuman ini bisa diisi ulang ya kalau pensil mekanik tersebut tidak ada proses diraut gitu ya. Jadi kalau udah habis, udah pendek ya dikeluarkan kemudian diganti oleh yang baru karena ada isi ulangnya sesuai dengan kebutuhan si pensil mekanik tersebut. Nah, oke, saya pindahkan dulu gambar saya biar kelihatan bacanya ya. Tunggu dulu bentar. Oke. Nah, di pensil mekanik ini ya, di pensil mekanik merupakan jenis pensil yang dapat diisi ulang ketika tumpul atau habis ya. Tidak perlu ada raut-raut lagi kayak pensil kayu yang sudah saya katakan tadi. Nah, penggunaan pensil mekanik membuat drafter atau si penggambar lebih efisien waktu. Ya, ini kelebihan dari pensil mekanik ya. Kalau pensil kayu udah habis kan perlu diraut. Kita ngerautnya juga nggak bisa gersah-gerusuh gitu ya, nggak bisa, cepet-cepet. Kalau cepet-cepet kan nanti akan patah juga si isi pensil kayu tersebut. Nah, kalau si pensil mekanik kalau udah habis ya tinggal diganti. Yang bisa dilihat dari efisien waktunya lebih mudah di pensil mekanik. Kemudian penggunaan pensil lebih, bersih sehingga tidak membuat kertas gambar cepat kotor. Ya jelas karena si ketika bisa dilihat ya kalau pensil kayu sudah diraut itu suka timbul, apa namanya, serbuk-serbuk yang hitam ya, itu bisa menimbulkan kotoran atau, goresan-goresan yang kita tidak sadari sehingga menimbulkan kotor di kertas gambar. Nah, kalau si pensil mekanik di sini kalau udah diisi ulang itu kan udah kering si isinya, jadi tidak menimbulkan, serbuk-serbuk yang lembut sehingga bisa membuat kertas gambar kotor. Nah, ketebalan dari garis yang dihasilkan si pensil mekanik juga berbeda-beda ya. Dengan garis yang dibutuhkan, ketebalannya ukuran pensil mekanik biasanya ya itu dari 0,3 sampai dengan 1 mm. Di atas 1 mm ada, di bawah 0,3 juga ada. Sesuai dengan kebutuhan kita aja si drafter ya. Ya, jadi kalau penggunaannya juga akan terasa nanti akan saya bahas itu cara menggunakan pensil dari pensil kayu dan pensil mekanik seperti apa. Kita bisa dilihat dari dua berbagai sudut ya, kelebihan dan kekurangan dua pensil tersebut ya. Kalau tingkat kekerasan pensil, mekanik pun beragam, yaitu dari mulai HB atau F, H, dan seterusnya. Itu kalau tingkat kekerasan pensil, itu sama dengan pensil kayu, tidak ada beda antara pensil kayu dan pensil mekanik. Yang membedakan nanti ada kelebihan dan kekurangan, kemudian ada cara penggunaan dan sebagainya, itu akan ada timbul perbedaan dari dua jenis pensil tersebut ya. Lanjut, ya ini hasil goresannya. Hasil goresan yang ditimbulkan oleh pensil mekanik bisa dilihat ya. Itu apa namanya? Semakin tinggi nilai apa nilai nilai eh, goresannya itu maka goresan semakin tebal ya. Bisa dilihat di sini 0 ini bukan 0,35 ya tapi 0,3,5 ya ini. Jadi belum belum apa namanya? Ini 0,3 jadi 5-nya harusnya dihilangin. Saya salah nulis di sini. Jadi ini 0,3 bisa lihat goresannya seperti ini. Ini goresan 0,3. Kemudian ini goresan 0,5, ini goresan 0,7 mm. Satuannya menggunakan milimeter, bukan sentimeter, bukan desimeter, bukan hektometer. Ya, goresan maupun ukuran yang tertera pada gambar teknik itu umumnya menggunakan satuan milimeter ya. Jadi Anda harus bisa apa namanya hitung juga tangga kalkulasi konversi dari satuan misalnya sentimeter, desimeter ke milimeter berapa. Itu nanti akan dipelajari juga di gambar teknik. Makanya dasarnya ya matematika harus jalan gitu ya. Jadi bisa dilihat dari goresan semakin tinggi nilai goresannya maka hasil goresan juga semakin tebal ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan nanti ada garis tipis, garis tebal, nanti menggunakan 0, berapa
untuk isi pensil mekanik tersebut. Nah, kalau untuk pensil kayu, ya kalau pensil kayu ini, untuk mendapatkan hasil goresan seperti ini, itu bisa disesuaikan dengan tekanan. Misalnya pengen apa namanya, kan kalau pensil kayu itu diraut ya untuk mendapatkan keruncingan. Misalnya pengen garis tipis berarti diruncingkan aja. Tapi misalnya pengen garis tebal kayak 0,7 berarti jangan terlalu runcing ketika diraut. Nah itu, jadi kalau dilihat dari efisiensi waktu, jelas itu bisa didapatkan oleh pensil mekanik. Slide selanjutnya yaitu tentang tingkat kekerasan pensil. Nah, tingkat kekerasan pensil di sini yang sering kita gunakan di pelajaran gambar teknik otomotif itu ada berbagai macam ya. Walaupun misalnya untuk menulis mah hanya satu macam-macam dokumen yang penting mah tulisannya bagus bisa dibaca. Tapi kalau untuk gambar teknik tidak bisa sembarang ya. Jadi harus ada karakteristik dan spesifikasi pensil yang digunakan ketika menggambar dan menuangkan ide serta gagasan dalam kertas gambar nanti. Nah, untuk tingkat kekerasan pensil tersebut, pensil sorry kita turunin dulu ya, biar bisa kelihatan. Oke, ke bawah. Oke. Nah, untuk pensil memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Tingkat kekerasan pensil tertera pada batang pensil, yaitu dinyatakan dengan bentuk kombinasi kode dan huruf. Yang sudah saya katakan tadi, kombinasi kode dan huruf. Misalnya angkanya 2, hurufnya B, jadi kan 2B. Itu jadi kombinasi antara 2 huruf dan 2 angka ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa ya sih yang dimaksud dari tingkat kekerasan pensil yang disebut dengan kombinasi huruf dan angka? Anda harus bisa menjelaskan apa itu kombinasi kode huruf dan angka pada sebuah pensil gambar. Nah, itu harus bisa membedakan ya. Jangan sampai ketika ada pertanyaan seperti itu, ada question seperti itu, ada pernyataan seperti itu dalam sebuah ulangan Anda tidak bisa menjawab, bahkan jawabannya ngawur ke sana ke sini gitu ya. Jadi kalau ditanyain kombinasi kode, huruf dan angka pada pensil, tinggal jelaskan seperti itu yang sudah kalian pelajari di minggu pertama atau sudah kalian baca. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Tingkat kekerasan pensil yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu keras, sedang, dan lunak. Nanti ada pengelompokan ya. Jadi mana yang termasuk pensil keras, mana yang termasuk pensil sedang, dan mana pensil lunak. Nanti di bawah ada pengelompokannya juga. Kemudian tingkat kekerasan pensil ini ditunjukkan dengan lambang huruf yaitu H hard, F frame, kemudian hard black HB, kemudian B black. Lambang tingkat kekerasan pensil menunjukkan kekerasan pensil yang berbanding dengan ketebalan goresan yang dihasilkan. Contoh, nanti di sini akan ada contohnya ya. Sehingga nanti Anda bisa membedakan, Anda paham. Jadi pensil tersebut itu tingkat kekerasannya bagaimana, tinggi, sedang, atau standar. Kemudian goresannya hitam, tipis, atau bagaimana. Kemudian pengelompokannya termasuk ke keras, sedang, atau lunak. Jadi nanti Anda bisa mudah-mudahan bisa membedakan setelah nanti ada penjelasan dari saya dan melihat slide ini ya karena slide sudah dibagikan di minggu pertama sehingga nanti mudah-mudahan Anda lebih cepat paham dengan penjelasan saya yang saya jelaskan apa namanya saat ini ya. Nah, bisa dilihat di sini lambang hurufnya H, hard, ya. Karakteristik dari pensil dengan kode huruf H itu pensil keras tetapi memiliki hasil goresan yang tipis, ya. Artinya apa namanya semakin nilai H-nya semakin tinggi, maka pensil itu keras dan goresannya semakin tipis. Itu untuk kode huruf H pada sebuah pensil gambar. Kemudian yang kedua ada kode huruf itu F atau film. Karakteristik dari pensil gambar tersebut itu pensilnya keras tetapi memiliki hasil goresan yang tebal. Itu kebalikan dari tipe hard kalau F itu ya. Kemudian ada HB, hard black. Karakteristiknya sama dengan F-nya. Ini memiliki kesamaan ya. Jadi nanti kalau ditanya perbedaan gampang ya. Kalau ditanya HB itu memiliki karakteristik seperti apa sih? Sama dengan F. F itu seperti apa? Ya tinggal jelaskan keras dan memiliki goresan yang tebal. Itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada kode huruf B atau black, hitam. Jelas black itu kan hitam, berarti goresannya semakin tebal. Pensil di sini adalah pensil lunak dengan goresan yang tebal. Jadi kalau misalnya pengen garisan yang apa, pengen hasil goresan yang tebal, pakai aja jenis pensil yang hurufnya atau kodenya pada pensil tersebut
tertera kode huruf B. Tapi misalnya Anda pengen apa namanya, garis goresannya itu pengen tebal ya, pengen tipis, ya berarti tinggal menggunakan pensil dengan kode huruf H, yaitu sesuai dengan kebutuhan saja ketika menggambar. Jadi makanya nanti saya akan bawa contoh supaya Anda paham dan mengerti, serta bisa membedakan dan mengelompokkan mana yang termasuk pensil keras, sedang, dan lunak. Ya, dan sesuai dengan kegunaannya juga. Nah ini goresan-goresan yang ditimbulkan dari pensil, sehingga nanti Anda bisa membedakan yang sudah saya katakan tadi. Yang bisa dilihat semakin tinggi nilai. Kalau F kan cuman nggak ada variannya cuma satu ya. F dan HB itu variannya cuma satu. F dan HB aja nggak ada terusannya kayak H ada 2H, 3H dan seterusnya. Kemudian ada B, ada 2B dan seterusnya. Itu varian H dan B itu memiliki banyak. Tapi kalau F dan HB cuma satu. F ya udah F saja, HB dan HB saja itu aja. Yang bisa dilihat di sini, semakin tinggi nilai H, pensil tersebut karakteristiknya semakin keras. Artinya goresan juga semakin tipis. Sedangkan ya, kalau pensil dengan kode B itu apa namanya? Hasil goresannya tebal, artinya semakin tinggi nilai B, maka pensil tersebut semakin lunak dan goresan semakin tebal. Ya, harus bisa membedakan ya antara pensil HB dan F serta H dan B. Jadi ketika kalau ditanya goresan dan kekerasannya, mudah-mudahan dengan tabel ini dan saya sudah jelaskan, Anda bisa memahami dan bisa mengerti sesuai dengan kebutuhan kegunaan pensil tersebut. Nah, di sini harus bisa menarik kesimpulan ya. Kesimpulannya ya, kalau ini kita pindah dulu biar kelihatan ya, biar nggak malang. Ini kan atas sudah. Nah, kesimpulannya semakin keras sebuah pensil, maka goresan yang dihasilkan semakin tipis. Sedangkan semakin lunak pensil, maka goresan yang dihasilkan semakin tebal. Ya, jadi yang kedua, ketebalan pensil dari yang paling tebal ke paling tipis adalah pensil B, HB, F, dan pensil H. Ya, itu jadi harus bisa membedakan ya ketika nanti ada sebuah pernyataan, ada sebuah instruksi, ada sebuah soal cerita. Nah, suruh menyimpulkan, Anda harus bisa tarik kesimpulan, terutamanya di pensil ini. Sehingga nanti Anda bisa menentukan sesuai dengan kegunaan pensil tersebut seperti apa. Jadi nanti finishingnya Anda bisa mengetahui sejauh mana dan sepaham apa tentang materi tersebut. Nah, nanti ada pengelompokan juga di sini. Nah, ini pengelompokan dari tipe pensil ya. Ya, ini ada pensil keras, sedang, dan lunak. Ya, mudah-mudahan udah dikelompokkan gini Anda semakin paham dan mengerti mana yang termasuk pensil keras, mana yang termasuk pensil sedang, dan mana yang termasuk pensil lunak. Ya, ini kalau keras dimulai dari 4H dan seterusnya. Kalau sedang dimulai dari 3H dan seterusnya. Bisa dibaca. Lunak itu dimulai dari 2B dan seterusnya. Mudah-mudahan ketika nanti ada pertanyaan dan ada evaluasi, disuruh membuat tabel pensil keras apa saja, pensil lunak apa saja, dan pensil sedang apa aja, Anda bisa memahami dari slide yang saya jelaskan saat ini ya. Dan mudah-mudahan kalau ada yang belum paham, saya berharap banyak timbul pertanyaan karena seminggu yang lalu kan udah saya share, artinya Anda sudah membaca materi ini. Kalaupun ada yang belum paham dan mengerti, silakan bertanya. Karena yang di otomotif, kalau Anda membohongi diri sendiri, bilangnya udah paham tapi belum paham, nanti ujungnya kalau kita melangkah ke materi yang selanjutnya, nanti akan Anda terbebani dari materi yang awal. Jadi santai saja ya. Nanti tinggal japri saja atau kirim aja message ke email ataupun WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas dan belajar bareng-bareng terkait materi yang belum Anda pahami di bagian peralatan gambar, terutamanya di pensil. Selain selanjutnya itu tentang penggunaan pensil. Nah, walaupun Anda sudah menggunakan pensil dari mulai SD ya, SD bahkan di kehidupan sehari-hari mungkin Anda belum sekolah juga udah menggunakan pensil, tapi untuk para drafter dan para penggambar teknik di sini ya terutamanya para drafter engineering itu penggambar mesin
harus mengetahui aturan yang benar, aturan yang pasti sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh ISO ya, International Standard Organization ya, yang digunakan untuk menggambar itu seperti apa ya, cara penggunaannya. Jadi saya harus jelaskan dan pengetahuan. Nanti kalau udah menggambar mah ya cari kenyamanan sesuai dengan nyamannya, enaknya ketika Anda menggambar. Tapi secara keilmuannya Anda harus mengetahui penggunaan pensil yang benar itu seperti apa sesuai dengan standar yang berlaku ya. Kalau Indonesia kan SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau organisasinya ISO ya, ISO ya. ISO jadi International Standard Organization ya. Jadi sesuai dengan ISO tersebut penggunaan pens itu seperti apa. Kita akan bahas ya. Nah, pertama ya, udah ininya harus dipindah dulu ya. Biar kelihatan lagi, biar nggak ngalang. Nah, yang pertama, pensil gambar digunakan dengan cara memiringkan pensil sekitar 60 derajat. Ya, jadi dimiringkan, jangan terlalu tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Ya akan susah gitu. Walaupun kalau menulis mah ya maka seperti itu. Tapi kalau untuk menggambar ya diusahakan kisaran 60 derajat atau ya agak miring lah. Ya jadi jangan sampai terlalu tegak, nanti akan patah. Apalagi kalau pensil kayu ya, pensil kayu dan pensil mekanik juga sering patah kalau tekanannya terlalu tinggi terus terlalu apa namanya, sudutnya terlalu membentuk 90 derajat. Itu tidak bagus untuk hasil goresan atau garis yang dihasilkan ketika menggambar. Kemudian menarik pensil ke arah kanan, memutarnya dengan telunjuk dan ibu jari pensil tersebut mendapatkan goresan atau garis yang sama untuk menjaga sudut keruncingan pensil tetap sama. Ya, kalau sesuai aturan si pensil teh ketika ditarik teh bari diputar ya. Jadi jangan didiamkan saja. Jadi kalau misalnya Anda menarik garis ya dari arah sisi kanan ke sisi kiri, diam aja kan ya. Itu akan mendapatkan keruncingan di sebelah saja di bagian tertentu. Tapi kalau sambil menarik garis, kemudian si pensil tersebut sambil diputar, nah keruncingannya akan terjaga. Itu akan bagus keruncingannya ya. Di putaran tersebut tidak ada sebagian keruncingannya. Itu untuk cara penggunaan pensil yang pertama. Yang kedua, ya, goresan yang dibuat hanya boleh dilakukan satu kali goresan agar ketebalan goresan merata. Nah, ini yang sering saya jumpai ya. Banyak yang kurang mengetahui tentang penggunaan pensil tersebut. Ya, banyak yang belum paham terkait tentang penggunaan pensil atau pembuatan garis atau goresan ya. Kalau di gambar teknik kan banyaknya garis gitu ya. Jangan dibulak-balik. Ya, misalnya Anda menarik garis dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas lagi, ditarik 2 kali gitu ya, bolak-balik. Itu tidak diperkenankan dalam mata pelajaran gambar teknik, terutamanya ketika membuat gambar dalam kertas gambar. Karena kalau Anda melakukan hal tersebut, goresannya tidak akan merata ya. Jadi ketebalan hasil goresan tidak akan merata. Bahkan misalnya yang sebelah bawah itu agak tebal sampai ke tengah, kemudian yang atas tipis ya. Jadi diusahakan ketika membuat goresan atau garis udah satu arah saja, sabaliknya, tidak boleh bolak-baliknya. Cukup satu kali saja ya. Nanti biar hasil goresannya itu baik dan bagus. Tidak apa namanya, goresannya tidak tebal sebagian, tapi tebalnya merata dan menyeluruh gitu untuk membuat goresan seperti apa. Kemudian yang ketiga, saat menggunakan pensil biasa atau disebut dengan pensil kayu, ketebalan goresan dapat dibedakan dengan mengatur penekanan pensil untuk membedakan jenis-jenis garis yang dihasilkan. Jadi ketika nanti Anda menggunakan pensil kayu, ya bukan pensil mekanik, ketika akan membuat goresan, ketebalannya itu mau mau tipis atau tebal, jadi tinggal diatur cara nekan pensilnya seperti apa. Kalau misalkan pengen tebal berarti penekanan pensilnya agak ditekan. Tapi kalau pengen garis apa namanya goresannya pengen tipis ya ketebalan goresannya pengen tipis makanya si pensil agak diangkat jangan terlalu ditekan. Itu mungkin untuk penggunaan si pensil ya. Kemudian yang keempat itu penggunaan pensil mekanik lebih mudah daripada pensil biasa. Nah, ini
Kenapa dikatakan lebih mudah ya? Kita bahas di sini. Tadi di slide yang kedua itu keunggulannya lebih efisien waktunya, dilihat dari waktu penggunaan pensil mekanik. Nah, kemudian cara penggunanya juga di sini bisa dikatakan penggunaan pensil mekanik lebih mudah daripada pensil biasa atau pensil kayu. Kenapa bisa dikatakan lebih mudah dibanding pensil kayu dan pensil kayu ya, pensil mekanik ini? Karena ketebalan goresan pada pensil mekanik dapat dibedakan dengan pemilihan diameter pensil yang tepat. Ya, pensil mekanik telah tersedia dalam beberapa ukuran sehingga tidak perlu membedakan tekanan saat menggunakan pensil pensil. Misalnya, nah ini nih, misalnya ya, Anda pengen membuat garis tebal. Ya, kalau garis tebal itu aturannya sesuai dengan ISO, itu garisnya harus memiliki 0,5 mm. Kemudian Anda pengen membuat garis tipis, itu aturannya 0,3 mm. Nah, kalau di pensil mekanik itu sudah tersedia dari 0,3 sampai dengan 1 mm yang tadi sudah dikatakan. Bahkan 0,1 pun ada yang tipis banget tuh ada ya. Jadi misalnya Anda pengen membuat garis tebal dengan ukuran 0,5 mm, ya tinggal diisi ulang aja menggunakan isi pensil mekanik yang ketebalannya itu atau diameternya em, memiliki 0, mm. Itu ada ya si isinya. Kemudian telah selesai membuat garis tebalnya, Anda ingin membuat garis tipis, ya tinggal diganti isinya menggunakan 0,3 sesuai dengan aturan. Nah, kalau di pensil kayu atau di pensil biasa, Anda pengen membuat garis tebal dan hasilnya pengen 0,5 mm. Otomatis ketika penekanan si pensil kayu tersebut harus disesuaikan agar mendapatkan hasil goresan di 0,5 mm. Begitupun di garis tipis ya. Untuk penggunaan pensil kayu itu penekanannya juga harus dikurangi untuk mendapatkan hasil goresan di 0,3 mm. Nah, itu bisa dicerna ya oleh Anda, udah bisa ditangkap kesimpulannya seperti apa, penggunaannya kenapa dikatakan lebih mudah pensil mekanik dibanding pensil biasa atau pensil kayu. Mudah-mudahan Anda paham dalam penggunaan pensil mekanik dan pensil kayu ini ya. Kemudian yang selanjutnya, penekanan saat penggunaan pensil mekanik perlu diperhatikan juga. Nah, ini juga. Tadi kan kita hanya membahas penekanan di pensil kayu dan kayu saja. Nah, sekarang juga di penekanan saat penggunaan pensil mekanik perlu diperhatikan untuk mencegah agar pensil tidak mudah patah. Nah, cara menggunakan pensil mekanik untuk membuat garis yaitu pensil diposisikan dengan kemiringan 60 derajat kemudian menarik garisnya ya, disesuaikan saja. Karena isi dari pensil mekanik juga agak kecil-kecil ya, terus kering. Jadi kalau Anda kena terlalu tenaganya power ya, terlalu gede, itu juga akan berakibat fatal juga. Karena yang namanya peralatan baik mekanik, elektronik dan sebagainya yang paling mahal itu bukan membelinya, tapi maintenance atau perawatannya. Dari kendaraan motor dan sebagainya. Beli mah cuma satu kali, tapi perawatan seumur hidup Anda. Misalnya kendaraan seumur kendaraan dipakai. Jadi apapun itu peralatannya tetap maintenance diutamakan ya, atau perawatan harus tetap dijaga. Begitu sekalipun itu tentang pensil, penghapus, penggaris dan sebagainya. Perawatan tetap harus dijaga ya. Kemudian ini ya, cara penggunaan pensilnya dalam apa namanya, dalam bentuk gambar, bisa dilihat bisa dilihat seperti apa, yaitu penggunaannya, cara penarikan gambar, ya ini panah-panahnya, ya ini dari bawah ke atas itu hanya satu arah, dari posisi depan ke belakang itu satu arah, ya jadi jangan sampai misalnya Anda menarik dari, depan ke belakang, dari sini dari belakang ke depan lagi ditarik lagi, itu tidak diperbolehkan dan diperkenankan dalam gambar teknik. Karena tadi sudah dikatakan di poin yang kedua, kalau itu dilakukan bolak-balik, maka hasil goresannya itu tidak akan merata. Jadi cukup satu kali aja dan satu arah agar ketebalan goresannya itu merata ya. Kemudian ini untuk penggunaan si pensil yang dikatakan tadi 60 derajat, itu bisa dilihat ya 60 derajat itu seperti apa, nggak usah diukur pakai busur. 60 derajat itu bagaimana? Ribet kan? Ini hanya aturan saja secara pengetahuan supaya Anda paham
Jikalau ada yang bertanya kepada Anda tentang penggunaan pensil gambar, baik di sekolah maupun di umum ataupun teman Anda yang sekolah di SMK lain, di Kuningan atau di mana, Anda mampu menjelaskan dan memahami pensil dan penggunaan pensil di gambar teknik itu seperti apa ya. Intinya kalau misalnya Anda ngegambar nanti di sekolah, ketika nanti ada tugas ya cari kenyamanan aja. Jangan sampai ketika menggambar Anda terpaku sama aturan ini harus 60 derajat, kemudian dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Jadi harus cari aja kenyamanan karena ketika menggambar itu tidak bisa apa namanya diburu-buru kemudian harus apa namanya terburu-buru gimana teh, jadi ngegambar mah harus harus santai gitu, rileks. Tapi rileks juga harus sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Jadi tidak misalnya gambar tersebut harus selesai 2 hari, ya harus selesai 2 hari. Kalau tidak, ya nanti, gambar ketika Anda menjadi juru gambar, ya pelanggan Anda akan kabur gitu, tidak, mendapatkan apa namanya, eee, apa pelayanan yang baik ketika menggambar gitu ya. Jadi ini ketika Anda menggambar sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi ketika Anda menjadi drafter, Anda nanti akan hasil gambar Anda akan dikasih ke orang produksi, baik di mesin bubut, mesin press dan sebagainya. Nanti akan dibuatkan sesuai dengan ukuran, aturan, dan gambar yang Anda kasih. Ya contohnya misalnya Anda akan membuat piston saja ya. Itu kan piston itu dari diameternya berapa, kemudian jarak antara ring piston itu dari ring satu, ring 2, ring 3 itu berapa gitu, terus kemudian lebarnya berapa itu akan dihitung di gambar teknik. Nah, sekarang itu manual, nanti nanti akan menggambar 3 dimensi menggunakan komputer juga. Nanti itu dasarnya, Anda harus mengetahui dasarnya juga ya, karena, dasarnya ini di gambar teknik ini kemudian nanti akan berlanjut ke gambar yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Mudah-mudahan Anda paham tentang macam-macam pensil, kemudian cara penggunaan pensil, dan kalaupun ada yang belum paham, saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari Anda ya. Nah, slide selanjutnya itu tentang tugas yang harus Anda kerjakan di materi pertemuan pertama dan kedua ini di sub bab 1 mengenai peralatan gambar yaitu pensil ya. Di sini di poin pertama itu carilah berbagai jenis pensil sekitar Anda minimal 7 jenis pensil. Karena kita masih dalam suasana PPKM, saya beri keringanan menjadi 3 jenis pensil saja, tidak 7 ya. Silakan dicari 3 jenis pensil dari berbagai merek, mangga. Saya mah tidak apa namanya, tidak mencantumkan harus merek ini, harus merek enggak, terserah Anda, yang penting ada 3 jenis pensil. Kemudian, diidentifikasi, dilihat di poin yang kedua, identifikasi goresan pensil tersebut dengan mempraktikkan di buku catatan Anda. Jadi goresannya itu di hasil goresan, di sini tuh kan. Di sini ditabelkan hasil ada goresan. Misalnya ditulis di sini jenis pensilnya eh, pensil 2B. Goresannya 2B itu masuk ke mana ya? Misalnya misal 2B itu di lunak ya. Kemudian goresannya ini goreskan, set, gores, kemudian kesimpulannya dituliskan. Goresan semakin tinggal jelaskan saja ya. Ini kesimpulan tinggal dijelaskan, tinggal dibaca-baca saja. Kalau misalnya belum paham, tanyakan kepada Bapak. Saya kalau misalnya ada yang bertanya, saya senang sekali gitu. Berarti anak tersebut, apa namanya, memperhatikan dan membaca materi tersebut sehingga perlu pemahaman yang serius untuk bisa mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, analisis hubungan tingkat kekerasan pensil dengan hasil goresan. Yang sudah saya katakan tadi ketika lunak berarti hasil goresannya bagaimana, goreskan dan kesimpulannya seperti apa. Kemudian tuliskan kesimpulan hasil kerjamu pada tugasmu dengan rapi dan nanti dikumpulkan hasil kerjaanmu. Dikumpulkan ke saya ya. Nah, ini kan catatan hasil identifikasi dibuat dalam bentuk tabel di buku catatan Anda masing-masing. Walaupun ini kan dikerjakannya per kelompok. Per kelompok itu maksimal 3 orang. Walaupun mengerjakannya per kelompok ya, yang 3 orang tersebut, tapi hasil dari identifikasi 3 jenis pensil tersebut dikerjakan di buku catatan masing-masing di mata pelajaran gambar teknik otomotif. Ketika udah selesai nanti dikumpulkan ya materi tugas tersebut, nanti Bapak nilai, nanti Bapak tambahkan ke tugas sebagai tambahan nilai ketika nanti input rapot. Itu.
yang bisa Bapak sampaikan terkait materi peralatan gambar teknik otomotif. Materinya mengenai pensil, mudah-mudahan Anda bisa memahami, mengenali, dan nanti finishing Anda bisa memilih peralatan gambar sesuai dengan fungsi dan kegunaannya pada mata pelajaran gambar teknik, sesuai dengan, apa namanya, arah arah dan tujuan di mata pelajaran gambar teknik. Anda mampu mengetahui dan memahami, peralatan gambar teknik dari mulai tadi yang saya sudah katakan peralatan gambar teknik, terus kemudian nanti ada kertas gambar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Anda paham ya. Saya menunggu beberapa pertanyaan dari Anda. Saya sangat senang kalau Anda bertanya dan eh, tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan kita akan membuka sesi diskusi. Nanti bisa sesi diskusi lewat online atau di sekolah langsung untuk membahas supaya Anda lebih paham lagi. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Mudah-mudahan Anda paham, tetap jaga kesehatan. Ya, sampai bertemu di sekolah di tatap muka, mudah-mudahan kita bisa bersegera tatap muka dan bisa mempraktikkan langsung di sekolah, bisa menggambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.